pertama saya ketika menerima buku Checkmate adalah bukunya sangat bagus. Covernya mewah, pokoknya dalam pandangan saya buku ini keren banget. Sehingga saya sangat penasaran ingin tahu apakah isi sesuai dengan penampilan fisik buku ini. Ternyata baru baca beberapa halaman buku ini, saya sangat tertarik untuk membaca terus. Karena bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga membacanya enak dan mengalir begitu saja. Betul-betul membuat penasaran membacanya. Sampai saya lupa makan siang. Saya jadi ingat, waktu saya masih duduk di bangku SMA dulu, pernah membaca buku serial silat Koping Ho yang membuat saya lupa makan. Betul-betul penasaran untuk segera menghabiskan isi buku ini. Nah, ini terulang ketika buku Checkmate ini ada di hadapan saya. Ternyata buku ini bukan cuma covernya yang keren, tapi isinya jauh lebih keren dan sangat menginspirasi. Cukup lama menantikan buku idaman Checkmate ini. Akhirnya kesabaran demi kesempurnaan terbayarkan. Saya begitu terima buku ini, kesan pertamanya adalah senyuman khas Pak Eka yang begitu tulus, lepas, mencerminkan hatinya yang riang gembira. Prinsip Pak Eka selalu win-win solution. No enemy, more friends. Dalam bisnis, menang itu tidak selalu mutlak, pesan beliau. Hari ini kebetulan hari libur ya, dan saya bangun tidur cepat-cepat mau kasih review atas buku Eka Putra Wirya yang berjudul Checkmate. Saya sendiri merasakan kebaikan daripada Eka Putra Wirya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tetapi memang Eka adalah orang yang sangat peduli kepada sesama. Saya pertama-tama begitu terkejut melihat buku yang begitu tebal, karena dalam pemikiran saya, kapan bisa selesai baca buku ini? Sedangkan saya begitu sibuk sebagai seorang ibu rumah tangga tanpa pembantu di saat pandemi ini, bisa menyelesaikan buku setebal itu. Tetapi benar teman-teman, tanpa terasa begitu asiknya ketika memulai membaca halaman demi halaman sampai tidak mau stop. Tetapi kalau saya tidak stop baca, akan terbengkalai pekerjaan rutinitas saya untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah. Jadi saya menyiasatinya supaya ada waktu membaca, yaitu tidak memasak, tapi membelinya dari luar. Akhirnya bisa selesai juga tuh baca bukunya Eka. Buku ini bagus, seru banget. Di dalamnya ada screen capture, menarik kan? Screen capture pembicaraan dari pelaku industri dan tokoh catur. Jadi very nice to read. Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah saya mendapatkan buku ini. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Eka dimulai dari nol sampai beliau sukses. Sangat inspiratif sekali. Hai Eka, terima kasih untuk bukunya yang saya sudah terima. Buku ini sangat bagus sekali dari awal sampai terakhir, penuh dengan cerita-cerita yang lucu tapi juga ada yang serius, juga semua penuh inspiratif, dari tidak ada menjadi ada, dan tetap menjadikan buku ini tetap menarik untuk dibaca. Ya,
Ya, Kak Angel, tadi kita sudah menyaksikan video testimoni Betul. dari guru dan juga para sahabat Pak Eka ya. Betul sekali Chelsea. Testimoninya yang luar biasa juga. Terima kasih yang sudah memberikan testimoni. Dan selanjutnya kita akan membacakan profil narasumber kita dan moderator kita nih, Betul, Kak, siapa hari aja ini. sih moderator sama narasumber kita kali ini? Wah, Chelsea, moderator ya? kita hari ini sungguh luar biasa. Betul Ada sekali. 2 orang. Yang pertama ada Miss Mary Riana, seorang entrepreneur, investor, dan content creator. Dalam waktu singkat setelah kelulusannya, Miss Mary Riana mencapai pendapatan $1 juta di usia 26 tahun. Melalui seminar, buku, radio, dan TV show-nya, Miss Mary Riana telah menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Bahkan kisah hidupnya Miss Mary Riana telah diangkat ke layar lebar dan menjadi film biografi terlaris di tahun 2015. Melalui banyak cabang, Mary Riana Learning Center yang tersebar di seluruh Jabodetabek, Miss Mary Riana juga telah membantu pengembangan diri ribuan anak dan remaja. Selain itu, Miss Mary Riana juga membagikan inspirasi dan motivasi setiap harinya melalui YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter kepada jutaan subscriber dan followers beliau. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ke-6, Indonesia butuh anak muda inspiratif seperti Mary Riana. Moderator kita kedua juga nggak kalah hebatnya. Sama-sama luar biasa ya, Kak Betul Angel ya. sekali. Ada Mr. Sony Valentino Tulung. Beliau pemenang rekor muri Museum Rekor Indonesia sebagai presenter TV dengan jumlah episode terbanyak yaitu 3.000 episode. Wah, banyak sekali ya, Kak ya. Selain itu juga beliau adalah satu-satunya peraih Panasonic Award 5 kali sebagai presenter kuis terbaik. Beliau juga adalah pengurus PB Percasi Kepala Divisi Komunikasi 2017 hingga 2022. Beliau juga pemilik dan trainer public speaking pada Sony Tulung Public Speaking untuk individu dan corporate. Program TV sebagai produser di Bangkitnya Surau Kami, Global TV 2007, dan juga host Family 100 nih yang paling terkenal nih Kak Angel nih, di beberapa TV nasional. Dan selain itu, kita masuk ke profil narasumber Chelsea. iya, Ada siapa aja Chelsea? ya yang pertama pastinya narasumber kita yang sangat spesial ya Kak. Betul sekali. Ada Bapak Eka Putra Wirya, beliau pembina Percasi, owner Sekolah Catur Utut Adianto, dan juga Presiden Direktur Eka Tama Group. Ada Bapak S. Dian Adrianto, beliau sebagai penulis buku Eka Putra Wirya, checkmate dan penulis 11 seri buku, #Saya Belajar Hidup, dan redaktur pelaksana dan kepala bagian penulis Sun Info Majalah Tempo dan Koran Tempo. Berikutnya ada Bapak Christian Aditya Wirya, beliau adalah putra sulung dari Bapak Eka Putra Wirya dan juga Direktur Eka Tama Group. Ada Bapak Enrico Suwandi sebagai Business Development Director Eka Tama Group. Dan ada Ibu Sabarina Maulani, beliau adalah sahabat Bapak Eka Putra Wirya saat kuliah dan juga praktisi talent mapping. Ada Bapak Loki Salideho, sahabat kecil dan guru matematika SMAK 3 BPK Penabur. Ya, dan kalau yang ini sudah tidak asing lagi ya Kak ya. Siapa tuh Chelsea? Ada Bapak Utut Adianto, beliau adalah Grandmaster Catur dan legenda catur di Indonesia. Beliau adalah Ketua Umum PB Percasi saat ini dan juga beliau owner dari Sekolah Catur Utut Adianto. Masih di dunia percaturan ya Chelsea ya. Ya, ada siapa lagi Ada nih Kak? Iren Karisma Sukandar, seorang Grandmaster wanita berbagai prestasi internasional, atlet catur putri nasional dan merupakan binaan Eka Putra Wirya. Ya, kalau boleh aku tambahkan, Apa tuh? Kak Iren tadi tuh Woman Grandmaster Oh, pertama woman Kak. wow, Iya. luar Beliau biasa. binaan Bapak Eka dari dulu dan ya menjadi Woman Grandmaster pertama di Indonesia. Ya. Dan berikutnya ada Bapak Henry Jamal, sahabat caturnya Pak Eka dan juga pengurus Percasi dan pelatih pertama Bapak Eka Putra Wirya. Ada Bapak Adri Lazuardi yang merupakan Ketua Yayasan BPK Penabur dan Mitra Eka Putra Wirya dalam mengembangkan catur sekolah. Dan terakhir ada Ibu Lisa Lumongdong, beliau manajemen Sekolah Catur Utut Adianto dan juga pengurus Percasi. Di sini kurang lengkap nih Kak Angel, ada gelarnya nih Ibu Lisa. Ada gelarnya? nih. Apa tuh, Kak? Woman Biar pada International tahu. Master. Jadi selain pengurus juga mantan atlet andalan Indonesia nih, tapi sudah senior. Itu tadi beberapa profil ya, sekilas ya untuk moderator kita hari ini dengan para narasumber kita. Selanjutnya apa Chelsea?
Selanjutnya nanti kita akan masuk ke sesi talk show. Ya, Ada Miss Mary Riana dan Sony Tulung. ya, langsung saja kita panggilkan Miss Mary Riana dan Mr. Sony Tulung. Selamat siang, selamat siang. Miss Mary dan Mr. Sony, apa kabar? Halo, siang. Wah, Selamat cakep sekali ya. Angel, Memang Chelsea. aura-aura orang yang luar biasa itu langsung Ikutan jadinya Hai, kita Pak ya. Sony Tulung. Halo, hai, Miss Mary. Seneng ketemu di sini ya. Iya. Iya, Hari seneng ini. banget. Wow, luar biasa ya event ini. Ya, oke kita Siap. serahkan langsung ya ke Miss Mary Riana dan Mr. Sony Ya, Tulung. silakan Miss Mary dan Mr. Sony. Oke, Miss Mary, gimana agenda acara kita hari ini? Yes, Peluncuran hari ini. buku Pak Eka, Checkmate. Betul, betul. Hari ini kehormatan yang luar biasa Ya. buat saya juga bisa bersanding dengan seorang Sony Tulung yang udah Waduh. menjadi legenda. Ya, dan hari ini juga kita udah kedatangan banyak sekali sahabat-sahabat dari Pak Eka Putrawirya. Keluarga juga sudah hadir di sini, termasuk Betul. juga Pak Eka Putrawirya juga Ya, sudah hadir Pak di Eka sini. udah hadir dari tadi. Betul, betul. Dan kita semua merayakan peluncuran buku Pak Eka Putrawirya yang berjudul Checkmate From Checkmate. Zero to Hero. Nah, Gitu. Pak Eka sudah ada di sini dan semuanya saya ingin menyapa dulu. Selamat datang di peluncuran buku Pak Eka ini, Checkmate. Yang juga saya hormati ada Ketua Umum PB Percasi, Miss Mary, Pak Utut, the Chess Prodigy of Indonesia. Wow. Yes. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, Hari ini kita akan banyak ngobrol banyak. narasumbernya. Kita Iya. akan bedah bukunya juga Pak Eka nih ya. Tapi juga kita akan dengerin yang namanya testimoni-testimoni dari orang-orang yang sangat dekat dengan Pak Eka. Dari keluarga juga nih, seru lah pokoknya ya. Betul. Jadi udah nggak sabar nih. Kalau gitu Iya mungkin nih. kita langsung mulai aja ya, Yes, Pak Sony. betul. Kita panggil dulu yang pertama narasumber kita ya. Tadi sudah dibacakan Mas Dian atau Pak S. Dian Andrianto. Yes. Mana dia? Sudah ada? Sudah pastinya ya. Mungkin bisa say. Nah, bisa hello ya Pak. Salam. Yes. Kita mau bacakan narasumber semuanya dulu Mary atau satu persatu aja? Tadi kan sudah, mungkin kita Sudah satu-satu dibacakan ya? langsung ke Satu-satu langsung Pak ya? Dian dulu. Nanti kita kupas Yes. ceritanya, kisah pengalaman mereka. Panggilnya apa? Mas Dian, Mas Andri, atau Pak S? Nah, Pak S. Dian Andrianto. Dian aja. Mas Dian aja, Dian. Mas. Nah, Mas Dian. Oke, Mas Dian sehat ya Mas Dian ya. Alhamdulillah sehat. Kita ngobrol Sehat semua. santai-santai nih. Nah, mungkin Miss Mary nanti bisa ini aja langsung juga ya, apa namanya, nimpalin aja. Saya akan mulai Boleh. pertama dulu dengan Mas Dian. Mas, bagaimana ceritanya ini tentang buku ini? Boleh cerita nggak sedikit awal mula idenya siapa, terus akhirnya kenapa memilih Mas Dian dan lain sebagainya gitu-gitu. Kira-kira lah. Oke. Mas Sony, Mbak Mary, Ya. salam buat semua yang hadir juga. Yes. Iya, kalau sedikit kilas balik itu rencana pembuatan buku Pak Eka Putrawirya itu sekitar bulan November tahun lalu. Jadi awalnya pembuatan buku itu hanya terkait dengan catur, karena Oke. kemudian kita ngobrol gitu dengan Mbak Lisa Lumongdong, dengan Pak Christianus Lim, termasuk tentunya dengan Pak Eka, kita bicarakan tentang apa legacy untuk dunia catur kita gitu. Oke. Kemudian diceritakanlah tentang sekolah catur, kemudian Pak Eka terjun ke dunia catur dan segala macam. Oke. Itu sekitar bulan November. Tapi dalam perkembangannya kemudian diskusi kita berapa kali juga dengan Pak Eka, sebagai pribadi yang hangat, Pak Eka tentu saja ingin melibatkan juga teman-teman mulai dari SMP, SMA, kuliah gitu. Sehingga rencana yang tadi hanya terkait dengan buku catur saja dan sekolah catur Utut Adianto, kemudian berkembang menjadi biografi yang sangat komprehensif gitu, dari Pak Eka kecil, kemudian mengenal catur bersama teman-teman lainnya gitu, hingga sekarang. Wow. Jadi berkembangannya ini ya, apa namanya, sangat-sangat signifikan dari cuma mau ngomongin secara singkat sampai akhirnya jadi 357 halaman sebuah buku yang luar biasa ini. Iya, Miss betul, Mary Mas mungkin Om. ada yang mau digali lebih dalam nggak dari
Mas Dian ini. Iya, ada keunikan tersendiri nggak nih dari Pak Dian ketika menuliskan buku ini? Keunikannya ya pasti karena dalam situasi pandemi ya. Dalam Iya. situasi pandemi ini pasti membuat tulisan biografi agak berbeda dengan dalam situasi normal. Jadi kita lebih dekat gitu ya. Kalau di situasi normal dengan narasumber kita bisa banyak bicara lebih dekat. Dengan situasi yang sangat terbatas ini, kemudian kami mencoba membuat tulisan mewawancarai narasumber sebagian besar melalui Zoom. Dan itu pasti ada kendala ya, karena kedekatan yang kurang. Tapi setiap situasi yang kurang itu, kemudian kita ulang lagi. Jadi kita berkali-kali untuk wawancara sehingga mendapatkan jiwanya dari masing-masing narasumber. Dan narasumbernya ini bukan sedikit. Iya, betul. Banyak banget. Banyak sekali. Banyak. Hampir 45-an gitu ya narasumber yang tercatat, termasuk dengan riset-riset dari berbagai media juga gitu. Karena ini menceritakan sangat komprehensif, jadi mulai awal Pak Eka hingga sekarang itu kita juga membutuhkan riset-riset data yang lain. Oke. Nah, sebagai seorang penulis, kan mau nggak mau jadi intens banget tuh, jadi paham banget, oh seorang Eka Putrawira itu seperti ini tuh, ya, orang yang paling berkesan bagi Mas Dian, menggambarkan seorang Eka Putrawira tuh seperti apa sih? Saya pengen dengar dari penulisnya nih, Miss Mary. Iya, betul. Kan beliau menulis buku pasti jadi paham banget, oh seorang Eka tuh kayak gini gitu. Apa yang paling berkesan, yang positif gitu? Saya sangat berkesan dengan Pak Eka itu adalah keterbukaannya. Oke. Karena sebagai penulis, terutama untuk biografi, tentu saja kepercayaan dari narasumber itu jadi poin utama. Pak Eka menceritakan segala hal yang dihadapinya atau kemudian yang ingin diceritakan itu tanpa tertutup. Oh, curhatnya open gitu ya? Open. Jadi hampir semuanya diceritakan sehingga saya sebagai penulis itu akan sangat mudah gitu menangkap poin-poin yang ingin disampaikan oleh Pak Eka. Hal yang lain itu tadi kebaikan Pak Eka sehingga membuat buku ini menjadi melebar karena selalu ingin melibatkan orang-orang yang punya kenangan di dalam hidupnya gitu. Jadi bertambah gitu, dan itu setiap orang memberikan kesan-kesan yang berbeda, dan Pak Eka sangat terbuka sekali terhadap itu. Itu memudahkan dalam penulisan gitu pada akhirnya. Oke. Terus silakan Miss Mary. Oh iya, saya sangat menikmati membaca buku yang ditulis oleh Pak Dian ya, karena memang walaupun banyak gitu narasumbernya, tapi justru itu memberikan perspektif yang berbeda, dan itu juga gaya bahasanya dan seterusnya, jadi sangat dinikmati. Sama seperti testimoni dari tadi yang sudah menceritakan yang setelah membaca bukunya. Iya. Nah, mungkin saya mau nanya sedikit tentang kalau dari pandangan seorang penulis yang tentang biografi Pak Eka ini, ada sisi biografinya buku ini, Pak Eka melihat keluarga itu seperti apa sih? Gitu. Kan buka-buka nih, curhat itu pasti open. Nah, menurut pandangan Mas Dian, pandangan seorang Pak Eka itu terhadap keluarganya seperti apa gitu? Saya baru sekali ini ya menemukan narasumber yang selain tadi sangat terbuka dan percaya gitu, kedekatan dengan keluarganya itu sangat intim sekali, sehingga banyak sisi-sisi kehidupan Pak Eka itu yang kemudian bisa kita eksplor, bukan hanya Pak Eka, Ibu Rini dan putra putrinya, tapi juga keluarga besarnya. Dan ini membuat kita jadi memahami gitu sosok Pak Eka Putrawira itu di tengah keluarga besarnya. Jadi tidak hanya dalam keluarga kecilnya, tapi keluarga besarnya. Dan keluarga besarnya itu bukan saudara, kakak dan adik saja. Kemudian menjadi lebih besar lagi ketika dengan teman-teman kuliah, teman-teman SMA dan segala macam itu. Jadi sangat dekat ya, beberapa cerita Pak Eka bisa dibaca juga di buku itu, betapa sangat dekatnya dengan keluarga, dan keluarga menjadi nilai penting dalam kesuksesan Pak Eka sampai sekarang.
Bahkan Iya. tiap hari itu menyempatkan Pak Eka ya ketemu dengan orang tuanya ya, waktu papinya masih ada tuh ya. Luar biasa, saya kira ini pelajaran yang hebat ya. Gimana Miss Mary? Betul, betul. Setiap siang itu saya baca di Iya. bukunya ya, meluangkan waktu setiap siang, waktu dengan keluarga. Itu Makan luar siang, biasa. pokoknya setiap hari tuh ada aja waktu ketemu gitu ya. Iya. Dahsyat ya. Dan hari ini kalau berbicara tentang keluarga, Iya. Pak Sony, sudah ada juga nih putra sulung dari Pak Eka Oh, yang iya. bisa kita ajak ngobrol dan kita Boleh, tanya-tanya boleh, langsung boleh. ya. Yes. Jadi kita lanjut ke Pak Madam Christian ya. Iya. Kalau gitu ya. Pak Itu Dian. kita panggil nama aja ya, karena pasti umurnya jauh di bawah saya Pak. Kalau Miss Mary mungkin nggak terlalu jauh tuh kan, masih Aduh. muda banget kan Christian. Bener-bener. Hai Christian. Mr. Sony, Miss Iya, Mary Riana. Waduh. Oke. Nah, ini sebagai putra sulung, saya baca juga di bukunya, kata Christian tuh banyak banget belajar tentang nilai-nilai kehidupan dari Papa. Nah, nilai kehidupan apa nih yang paling berkesan dan paling diingat, Christian? Ya, pertama sih kalau saya sebagai anak itu saya merasakan bahwa Papa selalu ada waktu untuk saya. Itu satu. Nah, bahkan sampai sekarang pun saya selalu bercerita dan sering bercerita sama Papa. Jadi nah, yang sebagai sahabat juga ya gitu ya. Sahabat juga. Iya. Pak Sony, ya. Dan tadi kan juga ditanya ya ke Mas Dian yang sisi kekeluargaannya. Nah itu nempel banget di benak saya gitu, bahwa memang setiap siang itu Papa selalu makan sama Opa almarhum dan Oma. Gitu. Nah itu misalnya kalau saya lagi perlu ada sama Papa itu jam 3-an tuh bisa tuh kita ketemu, kita cemilan lagi, kita ngobrol, karena kan Papa hobinya juga makan. Tapi kok nggak gemuk ya? Iya. Saya juga mesti kita tanyain tuh tadi Miss Mary. Iya, nanti bisa kita tanya ya. Kalau hobinya makan, tapi kok nggak gemuk-gemuk banget? Hobinya makan gitu. Jadi ya kalau saya melihat Papa sih, kalau saya melihat Papa terus terang saya nggak ada lah setengahnya dari Papa. Gitu, setengahnya aja saya nggak ada. Gitu. Tapi itu menjadi modal, itu pegangan hidup saya. Melihat Papa sebegitu luar biasanya sama orang tua, itu memberikan sentilan-sentilan atau self reminder kalau saya terlalu larut sama kesibukan sendiri. Nah itu yang pertama, Miss Mary. Kalau yang kedua itu yang saya juga rasakan bahwa di setiap keadaan, di setiap situasi, Papa itu selalu melihat segala sesuatu itu dari dua sisi, gitu. Jadi tidak melihat ke kepentingan diri sendiri aja, gitu. Nah, saya ingat banget nih tanggalnya, harinya saya ingat itu tanggal 15 Maret 2007, itu hari Kamis, itu lagi perjalanan dari rumah ke kantor. Nah, itu pas satu mobil. Nah, ini kenapa saya ingat, karena ini berhubungan dengan dua orang panutan saya. Itu 2 hari sebelum hari kelahiran Papa, 17 Maret 59, dan itu 1 hari sebelum hari jadinya Om Utut Adianto, 16 Maret 65 gitu. Show-nya ular itu sama kayak mama saya. Gitu. Nah, itu ada kejadian Miss Mary. Apa itu? Ditulung, ada satu kejadian dan Papa bilang begini di mobil, Chris, kita itu harus mikirnya itu harus lebih berbahagia kalau kita bisa memberi. Gitu. Kita beruntung gitu, kita bisa memberi. Gitu. Nggak semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Gitu. Ya itu pesannya. Dan Papa juga bilang, dan ini saya ungkapkan sewaktu interview buku Checkmate, bahwa ibarat sepak bola itu kalau kita menang tuh cukup 3-2 gitu, jangan 5-0. Nah itu kan esensinya apa sih sebetulnya? Itu bukan mengalah, bukan itu gitu, tetapi itu esensinya lebih terhadap melatih diri, melatih ego,
Dan juga kita di setiap keadaan itu harus saling berbagi gitu. Kita harus gotong royong. Gitu. Ya, pada intinya sih begitu, Miss Mary, Mas Sony Tulung, saya berbahagia, saya bersyukur sekali bisa diajarkan nilai-nilai kehidupan lah sama Papa. Nah, gitu. kalau bicara Dan itu satu hal yang konsisten ya, kalau saya lihat juga dari banyak cerita dari kawan, dari sahabat gitu. Jadi Pak Eka ini memang selalu tulus dalam berbagi gitu, sangat berempati, memberikan makna. Jadi bukan hanya tentang sukses sendiri gitu, tapi ya dibagikan kepada orang-orangnya, dan itu dilakukan juga secara tulus dan bisa terasa. Iya, memang semua itu didasari dengan jiwa kekeluargaan. Iya. Nah, apa artinya Christian yang bergaul dekat dengan Papa ya, pasti juga tadi kan bilang Papa ini kalau kita lihat ya, apalagi dari bukunya dan saya juga cukup kenal dekat, itu kan kalau marah nggak meledak-ledak ya. Kalau misalnya negor, misalnya Christian pasti pernah bikin salah dong, ya kan, pernah melakukan sesuatu yang menurut Papa mungkin salah. Gimana Papa tuh negor Christian? Seperti apa sih gitu? Saya sih nggak inget ya kapan Papa marah itu. Saya nggak inget kapan Papa marah. Nggak pernah marah ya, sangat jarang marah ya. Papa itu diam. Oh, oke. Berarti kalau diam itu bisa jadi lagi nggak suka gitu, ada sesuatu yang mengganjal ya? Terlihat dari raut muka, cemberut gitu kan. Nah, itu kan kelihatan gitu. Tapi yang nggak pernah marah itu nggak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Perasaan saya gitu, nggak pernah keluar kata-kata itu, tapi udah cukup seram. Udah tahu lah ya, wah ini lagi nggak bagus nih. Udah takut saya, udah berarti ada sesuatu nih, harus introspeksi diri lah. Terus kalau gitu biasanya yang merasa itu gimana? Apa nanya, Pak, kenapa sih, pasti ada sesuatu ya gitu, atau gimana? Ditanya, ya misalnya Pak udah makan belum Pak, ini jawab pasti jawab gitu. Tapi ya seadanya gitu. Jadi itu pertanda bahwa ada sesuatu. Ya, saya tahu itu lagi nggak happy gitu. Ya paling nanti kalau pas. Iya. Katanya dari situ Christian belajar untuk membedakan tegas sama galak gitu ya. Jadi nggak galak dengan kata-kata tapi tetap tegas. Saya mudanya itu temperamental. Mary gitu, anak muda lah biasa, anak muda. Iya. Terakhir aku mau nanya, sorry? Ya nggak apa-apa, gimana? Oh enggak, terakhir aku mau nanya ke Christian nih, sebelum nanti kita ke narasumber yang berikutnya ya. Karena kan sebagai putra sulung, apalagi Papa kan cinta banget nih sama catur. Nah ini menurun nggak ya ke anaknya? Apakah pernah nggak di-encourage gitu untuk terjun ke catur? Iya. Papa sih nggak pernah maksa. Dan saya nggak bisa main catur. Gitu. Oh nggak bisa ya Pak ya? Ya kalau mungkin di buku saya bisanya kungfu. Saya bisa itu. Tapi kenapa? Beda banget ya. Papa nggak suka beda banget. Ya? Tapi saya melihatnya begini sih. Saya melihatnya begini bahwa Opa almarhum kan juga tidak suka, bahkan mungkin tidak mengerti catur. Gitu. Tetapi kan ya Papa kan memang sosok di catur Indonesia ya. Jadi saya melihat bahwa ya tidak harus memaksa gitu. Mungkin Papa juga belajar dari almarhum Opa ya, saya pikir. Pokoknya orangnya sangat santai gitu ya kalau kita lihat ya. Nggak pernah santai maksa, tapi tegas. Tapi tegas dan semuanya juga dipikirkan, semua juga ya visioner. Seperti itu. Wow. Ya, mampu untuk memberikan ruang untuk bertumbuh ya, untuk orang itu bertumbuh. Iya. Dan tidak pernah mengeluarkan emosi yang meledak-ledak gitu ya. Nggak ada. Cukup tahu aja kalau misalnya Pak Eka lagi nggak happy, kelihatan tuh dari mukanya, dari sikapnya gitu. Cemberut mukanya udah. Oke, seru juga ya. Iya, saya juga nggak pernah ini Christian dan Miss Mary. Selama saya kenal Pak Eka, nggak pernah Pak Eka itu meledak-ledak gitu. Iya. Nggak pernah. Memang nggak pernah. Nggak pernah ya. Memang tidak pernah. Itu memang nggak pernah. Oke, Miss Mary, menarik. Nah, mungkin berikutnya kita bisa mau dengar ini juga nih ya, Pak Enrico ya.
Boleh, boleh. Thank you Christian udah sharing. Thank you. Ntar kita ketemu lagi. Yuk. Ya, narasumber berikut adalah Pak Enrico yang merupakan Business Development Director dari Eka Tama Group. Nah, ini juga pasti bergaul dengan Pak Eka dalam keseharian di kantor, ya kan, di pekerjaan, di bisnis. Mana beliau? Selamat siang. Nih? Nah, halo. Wah, masih muda banget. Iya nih. Pak Sony, Miss Mary, selamat siang. Hai. Generasi muda milenial ya. Iya nih. Saya terharu sekali dari tadi mendengar testimoni-testimoni. Wah, rekan-rekan luar biasa ini. Pak Eka memang sungguh luar biasa. Nah, Enrico, mungkin aku kasih kesempatan Miss Mary yang mulai. Silakan. Oh, gitu. Apa yang mau dieksplor dari anak muda ini? Kalau tadi kan kita sudah mendengar dari yang penulis bukunya, terus juga dari anaknya. Nah, jadi sekarang sebagai seseorang yang juga bekerja sebagai leader ya, pemimpin di perusahaan, gimana nih gaya pemimpinan Pak Eka di perusahaan itu seperti apa yang membuat terkesan? Dalam satu kata itu wow gitu ya. Apa yang bikin wow gitu? Iya, wow-nya kenapa? Jadi gini, banyak pemimpin itu memimpin untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Tapi saya melihat Pak Eka itu memimpin untuk kepentingan bersama. Jadi dia selalu melibatkan dirinya dalam banyak aktivitas kantor, berbaur dengan teman-teman dan ramah, besar hatinya. Jadi ya memang kehadirannya itu menciptakan suasana kekeluargaan. Kalau dari gambaran ini saya menangkap nggak bosi gitu ya? Oh, sangat tidak. Justru sebaliknya. Jadi begini, saya kagumi karena dia sangat menguasai ya. Dia sangat menguasai kondisi bisnis. Tapi dia leader yang lebih memilih untuk mendengar. Dia sangat menghormati pandangan orang lain dan dia menghargai sekali pendapat-pendapat kita gitu. Mendengar ya. Jadi jadi menurut saya tuh seorang leader tuh sangat baik bila dia bisa membangun kehidupan orang-orang di sekitarnya. Ya. Dan dia adalah contoh nyata dalam hidup saya gitu. Jadi membuat orang-orang di sekitarnya lebih baik oleh karena kepemimpinannya. Dia mungkin seorang yang lebih membimbing. Jadi sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan beliau. Dan salah satu keistimewaan atau kelebihan PK adalah mendengar. Karena sebetulnya great leader itu memang harus mampu atau bisa mendengar lebih baik. Dan pada dasarnya kita kan harusnya bisa lebih mendengar baik ya, karena kita punya telinga dua, ya kan, mulut satu. Cuma masalahnya mulut di depan, jadi kebanyakan kita mau ngomong aja kayak saya. Oke, Miss Mary silakan. Iya, betul. Nah, dia ini Miss Mary, dia saya lihat ya, dia itu justru mendorong kami ini semua untuk lebih berkreasi. Jadi seperti saya bilang, dia tidak banyak bicara, dia banyak mendengar, walaupun dia sangat menguasai. Dan yang saya maksud dengan berkreasi itu bukan seenaknya. Jadi di awal tuh dia tanamkan dulu visi-visinya, nilai-nilai kehidupan, supaya melekat di hati kita. Nah, setelah itu, di saat kita berkreasi, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, tentunya akan mencerminkan nilai-nilai itu yang dia tanamkan. Nah, dalam hal ini, Pak Eka menjunjung tinggi kesejahteraan para mitra kami, customer, pelanggan. Jadi itu yang nilai itu yang terus tertanam di kami semua. Jadi di saat kita berkreasi, di saat kita melakukan strategi-strategi perusahaan, itu mencerminkan itu semua gitu. Jadi sungguh luar biasa dia punya siasat-siasatnya gitu. Iya. Ada pengalaman unik yang khusus nggak yang pernah kamu rasakan atau pernah terjadi selama kamu bekerja bersama PK? Udah berapa tahun berarti bekerja? Udah berapa lama nih? Saya dari 2005, lumayan. Wow. Lumayan lama. Lama, 17 lama sekali. Hampir ya. Iya, padahal kelihatannya kayak 17 tahun nih umurnya. Kalau bekerja udah 17 tahun, jangan-jangan lebih ini usianya. 30-an lah. Terima kasih. Aduh, luar biasa. Wow. Jadi ini saya tadi untuk contoh itu saya tulis, saya ulas di buku. Sebenarnya ini satu yang saya sangat pelajari yang berbekas sekali dalam diri saya tentang kebaikan Pak Eka. Jadi suatu ketika ini ada rekan kami itu yang dipercaya itu sempat melakukan hal memanfaatkan kebaikan Pak Eka dan
melakukan hal yang tidak adil dan itu sangat merugikan perusahaan. Kami semua kami emosi dan kami terkejut. Jadi kami langsung mendorong Pak Eka untuk ini jalani hukum, mengambil jalan hukum. Dan saya sangat terkejut karena Pak Eka tuh punya kemampuan, punya koneksi, dan saya yakin kita bisa berhasil, bisa menang untuk istilahnya seharusnya seperti ini gitu. Tapi apa yang dia katakan itu sangat berbekas di saya. Yang dia katakan seperti ini. Udah nggak usah dipersulit lagi, nggak usah di don't make a big deal katanya. Jangan dipersulit lagi, kesian keluarganya. Jadi maksud saya dalam kondisi yang tidak menguntungkan ini pun beliau tetap memikirkan kesejahteraan orang lain juga. Dari itu satu humility yang sangat luar biasa bagi saya. Itu nilai-nilai seperti itu tuh saya tangkap dan saya terus junjung tinggi itu sekarang gitu. Karena saya awalnya berpikir bahwa itu adalah sebuah passion. Passion adalah harus menggebu-gebu, harus emosi, harus seperti ini. Tapi sebaliknya, Pak Eka tuh memang bisa lead, memimpin dengan passion sepenuh hati, tapi di saat dia mengambil keputusan, dia tidak melibatkan emosinya. Ya, jadi itu yang sangat berbekas di saya dan itu sangat luar biasa itu menurut saya. Wise ya. Very wise Pak Eka. Iya. Tetap punya empati ya. Gitu. Betul. Yeah. Thank you. Emosinya luar biasa ya, bisa dikontrol. Betul. Oke, sip. Enrico, thank you. Thank you for sharing, Enrico. Ya. Masih ada 2 narasumber lagi, Pak Sony Tulung. Iya. Tapi kita ada video yang mau kita putar dulu ya sekarang ya. Kita lihat dulu ya video berikut ini. Selamat menyaksikan. Membaca buku Pak Eka, Checkmate From Zero to Hero, membawa saya kepada pengenalan lebih mendalam atas pribadi Pak Eka. Membaca lembar demi lembar, bab demi bab, meningkatkan hormat dan apresiasi saya akan hidup dan nilai-nilai kehidupan yang telah ditorehkan oleh keluarga besar Pak Eka, dari ayah, ibunya, dan saudara-saudaranya yang telah membentuk seorang Eka menjadi Eka Putrawirya hari ini. Nilai kejujuran, kesabaran, penguasaan diri, kerja keras, pengorbanan, kebaikan, pantang menyerah, inovasi, berani mencoba hal-hal baru, menjadi hal yang tentunya merupakan hal-hal basic untuk menjadi seorang sukses seperti Eka Putrawirya saat ini, yang juga merupakan nilai-nilai luhur yang didapat dari catur. Membaca buku ini memberikan pencerahan juga bagaimana penyerahan diri kepada Tuhan dan pelayanan adalah bentuk rasa syukurnya, sehingga tiada kata lelah dalam memberikan dirinya untuk apa yang dikerjakannya. Secara langsung bagi para pecatur yang telah dibentuknya, dan juga tentunya bagi harumnya nama Indonesia di kancah internasional. Karena itu tepat kalau dikatakan Pak Eka adalah catur, dan catur buat Indonesia adalah Pak Eka. Maka saya ingin buku ini bisa dibaca oleh banyak orang, khususnya anak-anak muda, generasi-generasi penerus bangsa yang akan menjadi andalan dan kekuatan Indonesia di masa depan. Nah, saya mau akhiri dengan pantun yang tentunya tidak sebagus yang biasa Pak Eka berikan kepada kami-kami. Semoga berkenan Pak Eka. Beli ikan buat direbus, kasih wijen biar seger. Pak Eka diberkati terus, jadi agen pembaruan karakter. Beli tempayan di Rancamaya, dapat 4 buat tetangga. Diberkati pelayanan dan usahanya, jadi berkat bagi sesama. Saya bersyukur bisa mengenal Pak Eka Putrawirya.
Sosok yang sederhana, inspiratif, namun rendah hati. Beliau bisa bersahabat dengan siapapun, dengan berbagai kalangan, berbagai usia dan profesi. Buku ini banyak menceritakan tentang kekayaan karakter yang menginspirasi banyak orang. Kesetiaan, keberanian, kasih, dan dedikasi dari seorang Pak Eka Putrawirya. Saya sangat menikmati buku ini. Seringkali kita sulit untuk mempertemukan realita dengan idealisme. Namun dalam buku ini, saya menemukan seorang yang realistis dengan kehidupan, namun tetap idealis. Terima kasih Pak Eka untuk bukunya Checkmate, From Zero to Hero. Terima kasih untuk sapaannya. Bacalah sampai titik, jangan berhenti di koma. Semoga kita selalu bersama-sama. Buku yang luar biasa. Saya membacanya berulang-ulang. Buku ini bercerita pengalaman hidup Pak Eka. Banyak motivasi dan petunjuk hidup yang bisa kita temukan. Saya bacakan satu penggalannya. Papi selalu mengajarkan untuk mengalah. Menurutnya, yang bisa berubah itu ya diri kita. Orang lain kan gak bisa diubah. Kalau kita mengalah, masalah pasti akan selesai. Papi itu ajarannya cuma satu, mengalah. Jadi kalau saya cerita macam-macam, ada persoalan ini dan itu, komentarnya cuma satu, udah ngalah. Karena menurutnya yang bisa berubah itu ya diri kita. Orang lain kan gak bisa diubah. Selamat dan sukses, Pak Eka. Checkmate. Saya suka sekali membaca buku ini karena bahasanya sedemikian menyenangkan dan mudah dimengerti dan menceritakan pengalaman hidupnya dari masa kecil hingga masa sekolah, kuliah, dan juga dapat menyatukan dengan hobinya catur dan dalam menjalankan bisnisnya selain mendirikan sekolah catur dan juga dalam asas kekeluargaannya itu yang sangat inspiratif sekali dan memberikan motivasi. Saya banyak belajar membaca buku ini, melihat bagaimana positif dan hubungan interpersonal skill yang baik sekali dari Bapak Eka Putra ini, dan ini yang menyebabkan kesuksesan beliau dalam memajukan catur Indonesia. Itu dia komentar dari sahabat rekan yang juga sudah membaca bukunya. Ya, betul. Ya. Dan hari ini langsung aja kita undang sahabat dari Pak Eka ya. Ini juga sahabat kuliah dari Pak Eka, Ibu Sabarina Maulani. Sabarina. Yang sudah hadir di sini juga. Hai. Halo Bu Sabarina. Halo Bu Sabarina. Bu Sabar, Bu Rina atau Sabarina? Sabarina. Sabarina, Bu Sabarina. Oke. Gimana Bu Sabarina? Kita mau dengerin dong kesan pesannya gitu terhadap seorang Eka Putra dan terhadap buku yang beliau tulis. Silakan. Pertama saya barusan terharu kali Ya. jadi agak susah ngomongnya. Saya bersyukur sekali Eka nulis buku ini karena saya memang sangat terinspirasi dengan Eka. Saya salut, kagum, luar biasa. Kalau buku ini ada, semoga banyak orang yang
lebih banyak orang yang terinspirasi. Eka patut sekali dicontoh. Ya. Luar biasa. Jarang sekali orang seperti Eka. Saya sebetulnya kuliah nggak pernah belajar bareng, nggak pernah main bareng, juga nggak kerja, tapi setelah lulus dari teknik sipil baru kita jadi lebih dekat dengan kumpul-kumpul reuni-reuni kecil gitu. Dari situ saya melihat Eka luar biasa memang. Sebetulnya yang kalau saya bicara apapun, satu kata apapun saat ini, semua sudah terucap dari orang-orang yang sebelum saya, narasumber sebelum saya, sudah terucap semua. Bahkan saya udah poin-poin yang saya ingat, dia cerdas, humoris, gitu. Semuanya bijak, sangat bijak, sabar, sangat peduli. Saya kagum dengan sikapnya terhadap orang tua dan keluarga, juga teman-teman, khususnya kepada teman-teman di teknik sipil. Saya jadi tahu banget gitu, karena kalau ada apa-apa tentang teman yang mungkin Eka melihat kayaknya perlu dibantu, beliau selalu hubungi saya. Apa yang kita bisa bantu untuk teman ini, gitu. Itu selalu. Dan sampai teman yang sudah meninggal pun dia tetap perhatian pada keluarganya. Buat saya luar biasa. Luar biasa maksudnya bukan keluarga gitu. Dia hanya teman gitu ya. Teman dan juga mungkin biasa-biasa aja, nggak deket juga gitu. Tapi perhatiannya luar biasa. Sekecil apapun, Eka selalu ada cara untuk kasih perhatian dan membantu siapapun. Itu sih yang saya lihat gitu ke teman-teman utamanya. Tapi juga pada saat kita kumpul, saya selalu lihat teman-teman itu ada gitu, dari nggak cuma kuliah aja, teman SMA, SMP, bahkan guru-guru itu selalu diundang, diikut sertakan kumpul-kumpulnya gitu. Kelihatan sekali Eka itu ingin semua orang senang gitu. Semua orang senang bareng-bareng gitu. Jadi seru banget gitu. Dan seperti yang tadi dibilang di tempat kerjaan bahwa nggak bosi gitu. Eka sebagai ketua alumni teknik sipil angkatan 78 itu juga sama sekali nggak bosi, justru kita semua sepakat mengangkat dia juga karena saya yakin semua teman merasa nyaman gitu sama dia gitu, dan tahu kalau udah kumpul ya istilahnya meeting kecil-kecil gitu, pasti ada aja satu bersuara begini, satu bersuara begitu. Eka cuma diam aja dulu dengerin, nanti ketampung semuanya, terus kita tanya gimana Eka gitu, baru dia bicara, dan itu pasti sangat bijak dan semua tertampung. Akhirnya yang dia putuskan bikin semua senang. Oh wow, jadi memang lebih banyak mendengar ya Miss Mary ya Pak Eka ini ya. Iya, dan ini konsisten ya, kita dengar dan kita saksikan, kan kita lihat sendiri, bukan hanya di keluarga saja, di pekerjaan juga, tapi ini bahkan dengan alumni, dengan sahabat-sahabatnya pun juga seperti itu. Jadi nggak beda ya, keluarga, di teman-teman kantor, di perusahaan. Iya, gitu memang itu pribadinya Eka. Makanya luar biasa, nggak ada aktingnya, jujur, apa adanya. Nggak ada drama ya. Iya. Luar biasa. Luar biasa, Pak Eka. Kepeduliannya, perhatiannya. Iya, sangat peduli ya. Sangat peduli. Saya juga sering suka ngobrol, cerita bagaimana dia ke keluarga, ke orang tua. Jadi kalau kita mau kumpul yang mungkin buat orang nggak penting gitu ya, kumpul teman-teman sipil gitu. Eka itu saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi rupanya jadwal itu bentrok dengan meeting dia yang mungkin jauh lebih penting sebetulnya pastinya gitu ya. Tapi dia bisa
ubah tempat meetingnya si bisnis itu, pokoknya sama bukan temen gitu ya, sama meeting yang lain itu dia ubah tempatnya ke tempat kita ngumpul. Jadi satu lokasi. Jadi dia nongol dulu ke kita gitu, nemuin teman-teman, bentar ya gitu. Nah, terus dia pindah ke restoran sebelah lah gitu ya. Oh iya. Untuk meeting. Nemuin meet itu yang dulu gitu. Nah, nanti udah selesai baru dia gabung lagi sampai begitu. Jadi saya tahu saat itu karena saya tanya, Eka bisa datang nggak gitu? Bisa nih gitu. Mungkin dia telat dikit gitu. Begitu saya lihat ternyata dia meeting dulu gitu sama yang penting itu baru. Urusan bisnis ya. Iya. Jadi buat dia semua dihargai gitu. Iya, menghargai, sangat appreciate kepada orang lain ya. Iya, nggak ada yang disepelekan sama dia. Semua penting, semua dibikin seneng. Dia dianggap sepele ya, semua dianggap berharga lah ya, dan merasa dihargai selalu. Iya betul. Yes. Luar biasa. Wow. Saya bersyukur sekali bisa kenal Eka, bisa deket Eka. Makanya sebetulnya ini saya juga diminta sama Eka langsung di Japri. Sebetulnya saya bukan orang yang suka tampil gitu. Saya nggak seperti Miss Mary ya, beda. Nggak seperti Pak Sony itu. Iya. Sekali. Tapi karena Eka langsung Japri saya, nggak mungkin saya nolak apapun. Karena saya yakin kehadiran Bu Sabarina hari ini di sini di hari yang momen penting juga buat Pak Eka bisa merepresent suara dari sahabat-sahabat lainnya juga gitu. Yang benar-benar menjadi saksi nyata kehidupan perjalanan hidup Pak Eka. Iya. Dan ketua alumni itu sampai saat ini nggak pernah diganti. Oke, wow. Jadi sejak pertama kali dipilih sampai sekarang nggak ada orang yang mau ganti. Iya. Oke, thank you Ibu Sabarina sudah berbagi. Iya, kita masih ada ke satu narasumber lagi nih Pak Sony sebelum nanti kita panggil dan ngobrol-ngobrol dengan Pak Eka ya. Pak Luki ya, Pak Luki. Yes, Pak Luki yang juga sahabat dari sejak kecil. Iya, Pak Luki. Nah, mana nih? Hai, Pak Luki. Pak Sony Tulung. Halo. Saya Luki. Yes. Iya. Pak Luki ini. Ya silakan mungkin bisa di-sharekan pengalaman yang paling berkesan dari sejak pertama kali mengenal Pak Eka. Oke. Saya kenal Pak Eka dari tahun 74 ya, waktu kelas 2 SMP. 74 saya belum lahir tuh. Belum lahir ya. Saya juga belum. Saya lahir 85. Kelas 2 SMP itu. Dia mulai kenalan sama Eka. Di sekolah ya? Di sekolah ya? Ya di sekolah ya, di SMP K1 BPK Jabar. KPS Jakarta dulu, bukan BPK Penabur namanya, BPK Jabar. KPS Jakarta itu di pintu air. Ya, kelas 2. Itu pun atas inisiatif Eka yang mau berteman gitu. Saya gimana ya gitu. Berteman. Dari kelas 2 SMP itu kelas 3 padahal nggak sekelas kita. Nggak sekelas. Yang lebih intensif itu berteman benar-benar waktu SMA di SMAK 1. Oh, SMAK 1 teman SMA ya. SMAK 1 di pintu air itu. Ya, itu pun saya sekelasnya cuma 1 semester. Saya ingat di kelas 1 4. Setelah itu kita pisah penjurusan, naik kelas 2, kelas 3 itu nggak pernah sekelas. Tapi justru paling akrab saya sama dia. Bahkan apa yang dari kelas akrab itu apa Pak? Bikin akrab itu pelajaran. Pelajaran dan hobi sama, itu sepak bola. Dulu saya sama sepak bola. Nggak hobi catur, hobinya sepak bola. Waktu itu belum catur ya? Pak Eka belum senang catur tuh gimana? Saya pikir musiknya udah, tapi saya nggak melihat gitu. Saya melihatnya sepak bola. Gitu. Apa klub yang paling kita favoritkan mungkin waktu itu Tunas Jaya atau Tunas Karya ya, karena ada Wahyu Tanoto. Ada Wahyu Tanoto di sini? Itu ada nggak? Ada kayaknya tadi saya lihat ya. Ada Wahyu Tanoto. Ada ya? Ya, sepak bola. Aduh, kalau apa-apa sepak bola seru lah kalau kita ngomongin sepak bola dan pelajaran gitu. Oke. Satu hal yang saya simpulkan dari semua itu, saya juga dengar tadi Chris ngomong, saya mengaminkan itu. Satu, bahwa keluarga ini, keluarga Pak Kertawirya ini penuh dengan kasih. Wow, dahsyat. Simpulkan penuh dengan kasih. Sampai saya juga kecipratan gitu kasih.
Yes. Dari kelas 2 atau dari kelas 1, saya hampir tiap hari nginep di rumah Eka, belajar sama-sama. Oh, wow, sedekat itu ya. Sehingga saya tahu benar-benar luar dalamnya keluarga ini. Meskipun saya tahu, saya lihat Eka itu anak paling disayang, tapi yang saya heran kakak-kakaknya nggak ada yang cemburu, yang iri. Malah tetap sayang juga sama Eka, sangat-sangat mensupport. Dari Gyokjun, saya panggilnya yang ini aja deh ya, panggil nama-nama Gyokjun, Gyokneng, Gyoklan, Cilandri, Wawa, itu benar-benar sayang sama Eka. Semua sayang Pak Eka ya? Iya, meskipun mereka tahu bahwa papi maminya tuh begitu sayang sama Eka, tapi nggak ada yang cemburu, malah benar-benar sayang. Ya, karena saya lihat Eka itu emang hidupnya juga nggak ngoyo, sederhana gitu. Makanan pun makanan sederhana, yang makanan Indonesia gitu ya. Kita paling seneng makan apa ya? Kalau waktu habis belajar malam-malam, kalau capek diajak Gyokjun, larinya kemana? Ke kebun sirih. Makan apa? Tahu Pak Sony Tulung? Nasi goreng ya? Nasi goreng nih. Nasi goreng. Oh iya. Berarti dari dulu ya, dari dulu sampai sekarang nasi goreng. Nasi goreng kambing ya? Iya, nasi goreng kambing itu di perempatan Sabang Kebon Sirih, lampu merah. Iya. Ya, itu tuh kalau malam-malam habis belajar capek gitu ya, kita diajak Gyokjun untuk ayo kita makannya nasi goreng. Itu sederhana gitu. Iya. Ataupun makan di pinggir lapangan UMS, lagi itu di Pangki. Ya, paling tuh makan di Glodok gitu ya. Tapi kalau sekarang nasi gorengnya udah nggak sederhana tuh, Pak. Iya, udah mahal. Porsinya 75.000 tuh kalau nggak salah tuh. Iya. Lagi itu kita makannya itu deh favoritnya Pak Eka itu sama kita. Lu enak banget ya. Nah, ya itu yang saya lihat lagi adalah sama bawahan ya. Saya ngelihat bener kok ya. Kalau ngecek orang gitu ya, dia itu baik atau enggak, lihat aja di rumah tangganya itu bawahannya, pembantunya betah apa enggak. Iya, asisten pribadi itu ya. kan. Asisten di rumah. Yang namanya mbokon sampai tua begitu, sampai ini masih sayang sama keluarga itu. Ya, si Sani juga sopir Eka tuh yang namanya Udin. Waduh itu betah bertahun-tahun kerja. Setia jadi ya mereka semua ya. Sangat setia, sangat sayang sama diperlakukan dengan baik ya sebagai keluarga. Iya, betul. Saya lihat juga hal yang lain juga belajar, mengenai belajar. Waduh, Eka itu orang berduit. Kalau mau dia bayar guru les sih mestinya bisa, tapi dia enggak kok. Dia maunya belajar sama-sama, sama saya, sama teman-teman grup Lawrence. Kita waktu SMA bikin grup belajar sama-sama, grup Lawrence. Di sini ada Swiling, ada Yanti, ya teman-teman SMA semester 1, pelajarannya begitu susah. Nah, kita belajarnya sama-sama, nggak ada itu guru-guru les gitu. Pak Eka termasuk pinter kayaknya ya? Ya, pinter banget. Saya nebeng belajar dari dia. Waduh. Benar-benar pinter dia sebenarnya. Tapi ada yang pelajaran-pelajaran yang memang kita sama-sama mesti belajar sama-sama. Saya jadi guru juga terinspirasi dari dia. Sekarang ini saya jadi guru, cara mengajar, metode saya segala macam juga kayaknya terinspirasi dari dia. Gitu. Ya. Cara waktu kita sama-sama di rumah dia itu kan tidur sampai malam-malam belajar bersama buat ulangan besok atau buat ujian gitu ya. Itu cara ngajar dia ngajar, jadi saya juga ngajar, saling mengajar gitu kan. Nah dari situlah saya saya kayaknya bisa nih jadi guru gitu ya. Pilih matematik juga karena kita sama-sama senang matematik. Waktu di SMA itu ada guru matematik yang jago banget. Dia juga ngajar di Canisius. Wah, kita cari. Dia keluarin soal dari mana sih, kita cari. Nah, saya juga senang baca buku, cari buku-buku matematik gara-gara itu juga. Ya, yang namanya kalkulus itu kita cari bukunya dari Som Series itu. Kalkulus. Jadi kita sama-sama belajar juga dari buku-buku, dari teman-teman kita bikin klub belajar, itu ya. Itu pelajaran semua, kalkulus segala macam tuh, Miss Mary juga pelajarannya saya suka banget tuh. Suka bolos dulu. Kalau pelajaran itu saya suka banget, suka bolos. Yang kesan saya sangat berkesan. Saya itu pembantu, bukan hanya pembantu di rumah sopir, tapi di toko juga saya ingat banget itu. Itu karyawan-karyawan toko sangat mencintai Pak Kertawirya, ya, Mama Tante, ya si Kandyong, saya kenal, masih ada Kandyong nggak? Yo.
Kanyong, terus si Benny, ya, Apon, ya. Ini sejarah banget nih Pak. Iya, karena udah dari sejak dulu, Iya, dari dari sejak SMP, SMP, betul. Saya aja nggak ada teman SMP yang sampai sekarang tuh masih barengan. Iya, sempat terpisah, saya nggak ada hubungan karena saya kuliah lain di IKIP, ini. Tapi ketemu lagi selesai kuliah, sama-sama ngajar di SMAK 2. Ya. Dia sempat ngajar bareng-bareng saya di SMAK 2 di Gunung Ngajar Kayu. matematika ya? Iya, sama-sama matematika. Iya. Sekarang dia ngajar juga saya tiru. Oh, banyak disenangin murid ya? Ya pastilah, nggak pernah marah soalnya. Senang, apalagi murid-murid cewek. Iya. Ya, Bentar, kita ngobrol sama Pak Eka nih, yang dari tadi kita masih pengen menunggu-nunggu. Iya, Iya, tapi thank you sekali lagi. Ini wow, cerita behind the scene ya dari Pak Luki. SMP, gile. Bener-bener luar biasa. Saya selalu untuk Pak Luki. Iya, terima kasih Miss Riana. Pak Eka udah hadir sama kita di sini nih, Miss Mary. Iya, tapi sebelum kita undang Pak Eka, di sini juga sudah hadir keluarga lengkap nih dari Pak Eka ya. Coba kita sapa dulu. Ya, ada. Kita sapa dulu ya. Iya, Bu Rini Anggraini. Halo. Halo Bu Rini. Mana dia? Nah, wow, itu lengkap tuh sama cucu juga tuh kayaknya. Iya, cucu ya. Seru banget ya. Iya, ada hari di sini ada Bu Rini, ada Christian. Videonya masih ini. Belum. Itu dia tuh. Oke, hai. Ada Nita Natania, Seili Mustika. Nah, itu cucu Madeline ya atau Naomi tuh? Madeline. Oh, Madeline. Hai. Naomi mana Naomi? Nah, itu dia Naomi. Oke. Lengkap ya. Congratulations. Selamat juga untuk keluarga. Hari ini penuh dengan sukacita. Yes. Hari yang luar biasa. Yes, Pak Eka, sehat Pak Eka. Pak Eka. Aduh, Pak Eka. Luar biasa loh Pak Eka. Semua sayang sama Pak Eka. Yes, keluarga yang penuh dengan kasih ya, penuh dengan cinta. Hai, ini halo. Nita. Nita ya. Nita Natania, hai. Oke. Nah, lengkap semua hadir. Kita mulai kali ya. Siapa yang mau mulai? Miss Mary mungkin mau ngobrol langsung sama Pak Eka. Ntar saya nimpal juga nih. Iya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak Eka, bukunya sudah ada. Ya, dan di halaman pertama ini langsung dikasih pantun loh sama Pak Eka loh. Iya. Karena Pak Eka itu emang suhu pantun ini. Betul. Lengkap ditulis nih. Ternyata pas lagi saya baca beneran ada pantunnya ini. Nah, mana nih? Nah, oke. Jadi luar biasa. Pak Eka sudah membagikan momen pengalaman berharga perjalanan hidupnya, khususnya untuk dunia catur Indonesia ya. Yap. Betul. Iya. Nah, Pak mungkin Eka, Pak Eka silakan. Kita ngobrol sedikit sama Pak Eka ya. Tapi kita dengar dulu dong Pak Eka, dua patah kata nih sebelum kita mulai. Iya. Kesan-kesan sejauh ini nih, udah 1 jam lebih nih kita ngobrol tadi dengan narasumber saya semua. jadi melar ya, kenapa ya? Hah? Hidung saya melar. Ini saya sebelum mulai, saya mau kan janji tadi tuh waktu GR kita kan. Jadi jam 12 janji mau kasih pantun buat Iya, pantun dulu nih pantun. Nah, jadi waduh, ini khusus untuk Miss Mary sama Mister ya, Mister Sony Tulung ya panggilnya. Mister apa? Tadi Mister aja deh, Mister. Tadi Chelsea bilang Mister, saya Mister Sony Tulung. Jadi tapi ini kita kasih lady first dulu ya. Ini saya pengen catat terus nih sampai nyatet terus ini. Waduh, saya deg-degan nih. Baik. Spot nih dibikin ini sampai catatan saya banyak benar nih, takut lupa karena udah kebanyakan kebanyakan pikiran ya. Karena kebanyakan keenakan tidur, kadang-kadang lupa saya juga. Mana nih kita dengerin yuk. Kasih pantun dulu ya buat Miss Mary. Iya. Boleh. Oke. Spesial bener. Asik. Sosoknya bukan sekedar cantik dan cerdas. Aduh. Cakep. $1 diraih di usia amat dini. Oi. Sulitnya kehidupan tidak membuatnya kandas. Mary Riana, motivator hebat abad ini. Wow. Mantap.
Terima kasih, Pak Eka. Luar biasa. Itu bisa kasih buat Mas Sony juga nih. Boleh juga buat saya. Kalau Mr. Sony gampang benar saya. Nah, ini bagian rusaknya nih Miss Mary. Kalau buat Mr. Sony gampang benar. Dia murah senyum dan menarik. Asik. Dulu host Family 100 yang paling top di televisi. Asik. Sony Tulung, siapa yang tidak akan melirik? Yang jago public speaking dan komunikasi. Cakep. Kalau kehormatan nih, padahal sih ada master juga di sini. Miss Mary juga jago tuh komunikasi sama public speaking. Tapi kan ada ini suhunya, seniornya. Mas Sony itu doang bilang, siapa yang tidak akan melirik? Itu aja pertanyaannya. Asik. Sama satu lagi saya juga pengen minta maaf tadi untuk teman-teman banyak yang tadi WA saya tuh kata nggak bisa masuk di Zoom. Di Zoomnya nggak bisa masuk, ada kesalahan teknis sedikit. Mungkin YouTube-nya nanti ya Pak lihat. Ada di YouTube kan bisa masuk, lihat. Jadi semua pada masuk ke YouTube. Iya nggak apa-apa. Kita bentuk aja nggak bisa masuk ke Zoom dia bilang. Jadi saya juga pengen kasih pantun juga nih buat buat teman-teman ya. Wow. Ya jadi saya tulis nih yang apa nih? Oh ya kemarin saya baru nonton nih Manchester United. Iya. Apa klub kebanggaan saya, klub yang fans berat nih, fans beratnya. Mereka fans berat MU. MU habis. MU gile, mantap. Oke. Saya kasih dulu ya pantunnya karena baru kemarin menang nih jadi seneng. Iya. Ronaldo. Ya, paling seru nonton bola. Apalagi yang main jagoan kita. Mohon maaf bila Zoom jadi kendala. Semoga tidak mengurangi kebahagiaan kita. Aduh. Cakep. Itu spontan semua loh, Miss Mary. Iya. PFK gila ya pantunnya jago banget. Aduh nih, ini 2 minggu saya pikirin 2 minggu. Oh 2 minggu yang itu? Iya, itu yang buat Miss Mary itu 13 hari. Kayaknya semedi dulu 2 minggu. 13 hari buat Miss Mary satu. Mas Sony. Iya. Tapi terus terang saya jarang loh nemu orang seperti Pak Eka ya, karena serba bisa. Tadi matematika bisa, bikin pantun juga bisa, iya kan? Pantunnya pinter. Pantunnya pinter. Itu kan biasa 2 dunia yang berbeda tuh. Biasa jago ngitung, tapi bahasanya kan agak berbeda gitu ya. Ini jago ngitung, jago bikin pantun, jago bisnis, juga catur. Jadi luar biasa nih hari ini. Iya. Pak Eka gimana perasaannya mendengar komentar tadi dari banyak sahabat-sahabat, teman, keluarga? Nangis saya. Aduh. Air mata menetes jatuh di pupuk mata. Iya, luar biasa ya Pak Eka ya. Apresiasi teman-teman terhadap Pak Eka luar biasa, ya. Luar biasa. Tapi memang saya menjalankan semua dengan cinta kasih. Iya, itu dia. Itu saya rasa prinsip utama kita adalah cinta kasih. Kalau kita cinta kasih, saya pikir semuanya juga baik. Dan saya juga menjaga pegangan saya di cinta kasih itu adalah keseimbangan. Usaha, keluarga, kemudian teman-teman, hobi, itu harus balance maksud saya. Saya nggak mau satu usaha misalkan mendominasi yang lain. Saya nggak mau kalau misalkan bisnis saya hebat, tapi keluarga saya berantakan. Itu yang saya jaga. Pembagiannya tentu bukan waktunya berbarengan atau sesuai waktu, tapi itu ada prioritas. Kalau kalau tadi Chris ada ngomong tentang saya menjadi pendengar yang baik, itu karena juga saya memberikan prioritas buat dia. Saya juga nggak mau bahwa dengan Chris yang bilang saya harus memberikan waktu untuk dia gitu. Jadi saya nggak ada istilah saya bilang saya tidak ada waktu buat. Saya lagi sibuk sekali, sibuk banget, saya nggak bisa ada. Nanti ada kapan-kapan. Saya biasa itu akan menjadi kebiasaan. Nanti kalau udah begitu, kebiasaan itu menjadi bahaya buat saya. Itu menjadi karakter, itu membentuk karakter. Yes, setuju Pak. Itu juga saya mendapatkan pelajaran dari yang kalau tadi Pak Riko cerita tentang emosi saya. Itu saya banyak dapat dari orang tua terus terang. Saya sangat bersyukur gitu mendapatkan orang tua yang memberikan contoh loh, bukan ngomong nih. Tapi dia berikan contoh depan mata saya. Saya melihat langsung bagaimana dia mengajarkan saya kebaikan-kebaikan yang saya bisa teladani gitu. Dan itu teladan betul. Iya, dan dia bilang
waktu saya bilang suruh saya mengalah terus, saya tahu saya diajarkan untuk tidak emosi, saya diajarkan untuk menahan ego saya. Nah, itu dia, Pak. Tidak harus untuk berapi-api. Kalau Mas Sony bilang saya tidak marah dengan berapi-api, memang saya diajarkan untuk tidak ego saya harus diturunkan, ego saya. Walaupun kadang-kadang kita sebagai manusia juga ada rasa kesal, tapi kita harus ada cinta kasih itu. Iya. Lebih besar cinta kasihnya daripada emosi yang marahnya itu. Iya, betul, Mas Sony. Nah. Memang saya lihat, saya sih terus terang ya kehidupan yang saya jalankan ini, saya sangat bahagia dengan keadaan yang sekarang ini yang bisa saya capai, dan karena memang ya begitulah memang kehidupan gitu. Kalau saya masuk sekarang, saya pengen dengar sebenarnya Miss Mary yang kasih pencerahan buat saya. Saya mau banyak belajar dari Pak Eka. Ilmu saya cuma ilmu ini doang. Ilmunya itu ilmu tingkat tinggi loh. Tapi justru hal itu yang paling mendasar ya. Sometimes kadang-kadang justru hal yang sederhana, tapi itu yang menjadi fondasi. Kayak tadi Pak Eka bilang, it's not about having the time, but making the time gitu. Karena kalau bicara tentang nggak punya waktu, semua orang juga nggak punya waktu. Tapi kita memberikan waktu gitu, making the time. Jadi itu saya salut banget sih dengan berbagai macam kesibukan dan aktivitas, tapi masih tetap bisa meluangkan waktu dengan keluarga setiap siang gitu kan. Itu luar biasa. Tapi memang saya mungkin terbentuk dari orang tua kalau saya rasa. Saya menyenangkan orang. Jadi waktu zaman dulu juga begitu. Waktu saya masih SMA, saya masih bingung tuh. Papi kadang-kadang suka kasih teman-temannya datang kasih uang gitu ya. Saya suka nanya tuh, kok dikasih uang apa sih? Kenapa saya gitu kan? Saya nanya. Saya kasih duit, aneh buat saya. Orang nggak datang aja kok kasih gitu. Nggak apa-apa lah dibilang. Dibilang ya satu membantu mereka. Kemudian yang kata-kata yang itu yang saya terapkan ke Chris juga. Itu memberi lebih baik kamu daripada diberi, saya bilang. Itu lebih baik dari kamu diberi. Ya pasti kamu akan lebih senang kamu memberi daripada kamu diberi. Itu kata-kata yang memang prinsip yang hebat. Saya sampaikan juga ke Chris gitu. Nah, Pak Eka, tapi kalau ngomong-ngomong soal buku nih, apa sih yang mendasari Pak Eka itu untuk ya katakanlah menulis dan membagikan nilai-nilai tersebut dalam buku ini gitu? Ini sebenarnya lucu nih sebenarnya. Ini sebenarnya udah lama banyak yang suruh saya bikin buku. Saya bilang, saya terus agak males. Saya nggak usah lah, saya bilang begitu terus. Saya cuman 2 tahun terakhir ada namanya teman saya Budi, udak-udak saya terus tuh suruh ngejar-ngejar terus ya. Saya siapin semua, saya siapin ini. Aduh, janganlah saya bilang. Nah tiba-tiba yang saya ketemu yang tahun lalu kira-kira bulan Agustus kali kalau nggak salah, Ibu Lisa bilang saya, Eka bikin buku ya. Saya bilang, ngapain Lis? Saya bilang, Eka ini adalah buat warisan. Iya, legacy. Ini juga mereka bisa banyak belajar dari kehidupan Pak Eka, nilai-nilai yang Pak Eka punya, dibilang. Nah, di saat itu saya baru tersentuh dah. Saya langsung bilang, oke dah, bisa. Kalau kita bikin yang terbaik ya, saya bilang. Bikin yang terbaik. Bu Lisa bantu saya ya, saya bilang. Nah, kemudian saya mendapatkan juga penulis yang baik, yang hebat. Mas Dian. Mas Dian. Kemudian ada Mbak Uri, itu yang dan dari lingkaran media itu Mbak Uri adalah Mbak Uri Kertopati. Di Percasi. Itu dia akan di Percasi. Ya, dari situ Humas Percasi. Ya, mulai apa? Dan saya juga turun tangan. Jadi langsung ya. Foto-foto itu saya 2-3 bulan tuh benar-benar konsentrasi menata foto supaya jiwanya hidup gitu. Saya nggak mau kalau saya kasih ke Mas Dian langsung pasti beda itu. Betul. Posisinya saya 2-3 bulan saya juga terima kasih kepada Jason. Jason tuh menjalankan, saya bilang Jason kamu sediain waktu ya buat saya. Kita bahas karena dia yang desain apa tuh namanya tuh. Ini kadang-kadang saya graphic designernya ya. Iya, editornya. Jadi kamu sediain waktu ya buat saya begitu. Nah, itu makanya saya mau kasih pantun lagi nih buat Ibu Lisa sama Mas Dian. Iya dong, sekali lagi buat supaya seimbang. Berarti kan itu terima kasih saya ke Ibu Lisa. Iya. Boleh ya saya? Silakan. Boleh Pak Eka. Berawal dari cetusan Ibu Lisa yang memberi ide dan gagasan, akhirnya menjadi buku yang luar biasa. Terima kasih Mas Dian, Bu Uri, Bu Lisa. Ide telah terwujud dalam lembar tulisan. Wah, mantap. Keren. Ya, Bu Lisa ini Miss Mary yang betul-betul
bekerja keras juga untuk mengumpulkan ya. Ini menjadi sampai nggak tidur, Mas Tony. Ya. Sampai nggak tidur. Oh dia. Iya. Ntar kita ngobrol nih sama Bu Lisa nih di sesi berikutnya nih. Tapi satu pertanyaan saya buat Pak Eka. Iya. Bagaimana Pak Eka mempertahankan yang namanya nilai-nilai itu yang Pak Eka pegang dalam setiap kehidupan gitu, baik di kantor, di keluarga, dan itu kan sinkron gitu. Kan kalau orang biasanya di keluarga beda sama di perusahaan, di kantor, teman-teman beda, ini Pak Eka bisa konsisten gitu. Ya karena saya bilang cinta kasih itu lah. Cinta kasih. Tapi kita juga dalam perjalanan kan ada turun naik, ada pasti turun naik, tantangan juga banyak. Apa yang kita jalankan? Itu yang saya bilang kuncinya kita harus punya antibodi yang kuat. Apa istilahnya kalau saya bilang antibodi kita harus kuat apa? Ya kita bersyukur. Syukur apa? Itu luar biasa. Bersyukur itu susah banget. Teorinya gampang, laksananya susah. Kita ada di situ bersyukur. Saya bilang ada ruang kegagalan yang kita bisa terima gitu. Karena kita pasti ada yang harapan kita begini nggak dapat segitu gitu. Iya. Nah ini maksud saya kita harus bisa menerima. Oh ini kita harus bersyukur. Dan jangan kita membandingkan orang lain. Kita iri hati. Nah, itu racunnya tuh. Kita udah punya iri hati. Makanya kita senang. Makanya kita menyenangkan orang lain, ya jangan kasarnya kita sudah menyenangkan orang lain, kita nggak boleh orang senang kita malah iri hati. Nah itu betul ya. Jadi bilang ada empati gitu. Iya. Kalau begini satu contoh misalkan ya, saya ini ngomong sederhana, simpel sekali. Saya kan suka bilang, ya udah saya doain ya, kan sakit temennya nanti saya doain. Dan itu saya usahain, saya jalanin gitu. Walaupun orang nggak tahu. Itu kebiasaan itu saya selalu jalanin. Apa yang saya ucapkan itu yang saya jalanin. Iya. Itu menjadi kebiasaan kalau menurut saya. Oh wow. Jadi saya selalu apa yang saya bilang saya ucapkan itu yang saya selalu untuk menjalankan. Gitu. Jadi even doa aja janji yang sebetulnya nggak mesti direalisasikan juga. Nggak ada yang tahu. Tapi kan dalam hati ya kita tetap masih mendoakan sungguh-sungguh. Iya. Hebat ya. Pak, nanti malam tolong doain saya Pak ya. Oh iya. Tapi mesti lain, jalurnya mesti lain. Jalurnya lain, doain saya kalau gitu Pak Eka. Oh iya. Kayak jalur kita sama. Nah, kalau misalnya udah langsung saya langsung siapin dah. Doain. Terima kasih. Pak Eka lu kan pendoa juga Wow. Oke. Ini saya pikir ya bersyukur dan berserah itu kata kunci yang sulit dijalankan, tapi teorinya gampang, sulitnya setengah mati. Iya, prakteknya susah. Karena itu coba kalau berserah, terserah, menyerah. Nah mungkin Miss Mary yang bisa terangin, berserah gimana, menyerah. Nah itu jagonya Miss Mary. Itu motivator nomor 1. Enggak. Belajar banyak dari praktisinya. Tapi setuju sih, itu memang nggak mudah. Ini namanya berserah, pasrah, mengalah, karena harus balance ya. Sometimes kadang-kadang kan untuk bisa mengatur balance-nya sampai kapan gitu, kadang-kadang tuh susah gitu untuk bisa mengatur. Pak Eka bisa tuh ngatur, bikin balance semuanya, hebat Pak. Betul. Iya, ntar kita lanjut lagi ngobrol dengan Pak Eka di sesi berikutnya. Ada masih banyak nih, ada Pautut, seru juga dengerin Pautut ntar. Betul. Ketum Percasi yang guyon. Ada Mbak Iren juga ya nanti. Women Grandmaster kita. Kalau gitu berarti sekarang kita balikin waktunya ke MC dulu nih, karena MC ada selingan break sebentar, terus nanti kita akan lanjut lagi. Oke. Iya.